Oke, kembali lagi dengan kimia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas elektrokimia. Ya, seperti yang kita ketahui, reaksi redoks ini adalah dimana reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Kalau oksidasi, dia itu adalah penangkapan oksigen, pelepasan elektron, dan kenaikan biloks. Kalau reduksi, itu pelepasan oksigen, penangkapan elektron, dan penurunan biloks. Oke. Nah, kedua-duanya ini melibatkan elektron, artinya melibatkan listrik. Nah, makanya kita akan membahas yang namanya elektrokimia, yaitu ilmu kimia yang membahas tentang kelistrikan, di mana energi kimia menjadi energi listrik atau kebalikannya dari energi listrik menjadi energi kimia. Yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah sel volta. Oke, di sini ada susunan sel volta ya. Jadi ada di sini kita punya logam Zn atau Seng dan juga logam Cu atau bahasa kitanya adalah tembaga. Ini dimasukkan ke dalam cairan yang bernama ZnSO4 dan Cu dimasukkan ke dalam CuSO4. Nah, kemudian dihubungkan dengan menggunakan kabel. Ya. Nah, dan di tengahnya diberi voltmeter sebagai pengukur arus. Nah, elektron di sini dia akan bergerak dari Zn ke Cu. Kenapa? Karena Zn yang akan melepas elektron, sedangkan Cu nanti akan menerima elektron. Jadi ada serah terima elektron, makanya terjadi arus listrik. Tapi di sini harus stabil, artinya gini. Zn ini akan menghasilkan SO4 ya, SO4 2-. Cu juga akan menghasilkan SO4 2-. Nah, yang ini dia akan menerima elektron. Ini juga akan melepas elektron. Makanya, untuk menstabilkan ion-ion yang ada di sini digunakan jembatan garam. Jembatan garam berfungsi untuk menyeimbangkan ion-ion yang terurai pada larutan. Ya. Nah, pada susunan ini Zn mengalami oksidasi dengan melepas 2 elektron dan Zn 2+. Ya, jadi Zn dia akan berubah jadi Zn 2+ tambah 2 elektron. Sedangkan Cu akan menangkap 2 elektron dan menghasilkan ion Cu2+. Kenapa harus 2 elektron? Karena biar seimbang. Yang atasnya kan 2+, berarti ininya juga 2E-. Ya, jadi 2E-, 2-, ini juga 2+. Jadi netral. Kenapa nggak 1 elektronnya? Itu alasannya itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke notasi ini yang sering keluar di soal SBMPTN. Nah, pada tabung 1 tadi adalah Zn ya, pada tabung 2 adalah Cu. Nah, ditulisnya seperti ini, Zn ditambah Zn 2+. Pada tabung 2 Cu2+ ditambah Cu. Kenapa Cu2+ dulu? Karena sini juga Cu2+ dulu. Tuh. Yang ini kan Zn dulu, baru Zn. Yang ini Cu2+ dulu, baru Cu. Ya udah, tulisnya seperti itu. Notasi selnya adalah Zn garis Zn2+, garis 2, Cu2+, garis Cu. Ini oksidasi sama reduksi ya. Jadi kalian tulis oksidasi dulu yang melepas elektron, baru reduksi. Nah, ini anoda dulu, baru katoda. Anoda itu yang mengalami oksidasi, katoda itu yang mengalami reduksi. Ya. Jadi ini yang garis 2 ini, kenapa garis 2? Ini adalah jembatan garam ya. Ini menunjukkan jembatan garam, ini menunjukkan logam pembatasnya tadi. Tuh, ini notasinya. Contoh soalnya seperti apa ya? Contoh soalnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 percobaan ya. Nomor notasi sel, harga E sel yang tepat adalah, kita kesampingkan dulu harga E sel karena semuanya positif. Nanti kita akan bahas di yang selanjutnya. Kita lihat di sini. Zn dan nikel ya. Zn dia menyerahkan elektron. Kalau menyerahkan apa tadi? Ya, menyerahkan itu oksidasi. Kalau menangkap berarti reduksi.
Berarti yang di sini yang menyerahkan adalah Zn. Dan nikel adalah yang menerima. Kita lihat nomor 1 betul tidak? Dia oksidasi. Berarti di sini garis miring 2 Ni, ya ini betul. Yang kedua, Cu, dia menyerahkan kepada nikel. Ini benar juga, ya. Tapi kita lihat di sini. Harusnya Cu sama nikel, mana nih Cu? Nah ini sama nikel, lebih mudah oksidasi mana? Lebih mudah oksidasi nikel. Harusnya nikel yang sebelah kiri. Beda sama tadi Zn. Zn dengan nikel. Berarti lebih mudah teroksidasi Zn, ya. Benar yang nomor 1. Kalau nomor 2, Cu sama nikel. Duluan mana nih yang mudah teroksidasi? Duluan nikel. Harusnya nikel dulu baru Cu. Ya. Berarti nomor B salah. Nomor nomor 3, Zn sama Cu. Nah, di sini juga udah salah nih. Harusnya ion-ion ini berdampingan, ya, tidak selang-seling kayak gini. Tuh, ini selang-seling. Yang ini juga selang-seling, salah. Yang ini juga selang-seling, salah. Harusnya berdampingan seperti nomor 1. Ada 2+, ini 2+, ini. Cuman ini salah di Cu sama Ni. Harusnya Ni dulu baru Cu. Ya. Nice. Lihatnya dari mana? Ini adalah deret volta, ya. Kalian harus sebenarnya harus hafal sih. Kalau saya hafal karena sering ngerjain soal, ya. Jadi kalau saya disingkat, lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamana zaman krisis feodal, condong, niko, senang, pembagian harta, atau koni senang, pembagian harta, cumi, hangus, agak pahit, au. Ya, atau kalian gini aja. Yang paling sering keluar adalah Mg, ini biasanya nih. Mg, Al, Mn, Zn, krom, Fe, nikel, Sn, Cu, biasanya yang sering keluar itu. Jadi kalian boleh ya menghafalnya sekitar itu. Atau kalian sering ngerjain soal pasti nanti hafal sendiri sih. Kalau saya biasanya disingkat kayak gini. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamana zaman krisis feodal, condong, kondisi senang, pembagian harta, cumi, hangus, agak pahit, au. Cuma agak rumit sih, tapi kalian bisa bikin singkatan-singkatan sendiri, silahkan. Oke. Notasi selnya berarti yang benar adalah Zn 2+, garis 2, Cu 2+, Cu. Nah, sekarang ada energi potensial yang tadi, ya. Karena adanya alur listrik berupa aliran elektron pada sel pota disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektroda yang disebut dengan potensial sel. Elektroda itu yang tadi yang lempengan Zn sama Cu. Karena adanya alur listrik, artinya akan ada energi listrik, ya. Akan ada elektron, tadi kan ada aliran elektron, makanya akan adanya alur listrik. Makanya kita bisa ngitung energi potensial dari kedua sel tersebut dengan menggunakan katoda dikurangi anoda. Contoh soalnya seperti ini. Ada Mg sama Cu, ya. selnya sudah ditulis di sini. Harga persamaan reaksi tersebut adalah, kita lihat dulu di sini yang katoda yang anoda mana. Katoda itu kan reduksi, ya. Ini reduksi, ya. Yang katoda itu reduksi. Katoda itu dia reduksi. Kalau anoda dia oksidasi. Nah, tipsnya kalau oksidasi itu biasanya paling kecil. Min 2,38 sama plus 0,34. Besar mana? Ya tentu besar C. Nah, makanya nanti anoda itu biasanya paling kecil. Kita lihat di anoda itu min 23. Tapi ingat di sini ada min sama min ketemu min. Ya jadi plus. Hasilnya plus 2,72. Jadi harus diperhatikan nih tanda plus minusnya, ya. Nah, ini ada contoh lagi. Kalau banyak kayak gini gimana? Diagram skala yang berlangsung spontan. Spontan itu berarti nanti nilainya hasilnya positif, ya. Sama kayak tadi ini berarti reaksinya spontan, artinya langsung. Berarti jumlah selnya positif. Nah, kita lihat di sini Cu sama Zn. Cu mana? Cu min 3,4. Zn mana? 0,76. Cu sama Zn. Kita lihat yang A. Zn sama Cu. Gedean mana? Gedean Zn harusnya gedean Cu.
harusnya Cu sebelah kanan, ya, karena dia mengalami reduksi, bukan mengalami oksidasi. Sekarang Fe sama Ag. Fe min, Ag plus. Harusnya Ag di sebelah kanan, ya. Harusnya di sini ini Ag, harusnya Ag. Ini jelek banget tulisannya ya. Harusnya ini Ag. Sekarang yang kedua, yang ketiga, Ag sama Zn. Ag positif, Zn negatif. Nah, harusnya ini ketuker juga nih, ya. Harusnya Zn yang sebelah kiri, karena Zn lebih kecil. Ya, harusnya Zn sebelah kiri. Ini harusnya Zn, karena Zn lebih kecil. Jadi kalian fokus ke nilai ininya aja, min plusnya ya. Terus Pb sama Cu. Pb min 0,13, Cu plus, ya ini betul nih ya. Pak, kok bisa gitu? Iyalah, karena kalau misalkan oksidasinya udah gede, berarti nanti dikuranginya gede, ya nggak? Beda kayak gini. Nah, ini kan kalau kayak gini kan min kan berarti jadi positif nanti. Harusnya anoda itu harusnya paling kecil, karena biar jadi positif. Kalau udah ini ya susah lah. Kalau ini harusnya kan Zn ini harusnya di. Nah, yang D Pb ini betul ya. Ini minus, berada di oksidasi, ya betul. Cu-nya positif, ya betul. Jadi cirinya kalau spontan itu gitu ya. Anoda itu pada tempatnya benar gitu, dan itu hasilnya nanti hasilnya jadi positif. Coba aja buktiin. Plus 0,34 min 0,13, hasilnya pasti positif. Sekarang yang Pb sama Zn. Pb nya 0,13, min 0,13 ya. Zn nya Zn 2 plusnya mana nih? 0,76. Oke, ini min sama min nih. Tapi 0,13 sama 0,76 itu gedean 0,13 karena ini min ya. Berarti harusnya Pb itu yang di sebelah kanan. Ini harusnya Pb. Nah, dia lebih gede. Jadi kalian periksa, reduksi itu E-nya besar, oksidasi itu E-nya kecil ya. Jadi begitu. Jawabannya adalah pendek. Oke, misi hari ini adalah rangkum video ini ya, kemudian kerjakan soal yang ada di Google. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan japri saja, nggak apa-apa ya, atau di classroom nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.